Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadihi iktafa, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan sebuah perintah bagi seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halalan thayyibah dari rezeki yang Allah sediakan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ini larangan Allah dikaitkan dengan perintah makan makanan yang halalan thayyibah. Ini berarti ada hubungan yang erat, ada korelasi antara makanan yang halal ya dengan perbuatan yang baik. Sedangkan ketika makanannya haram, pasti ada hubungannya dengan perbuatan yang haram. Nah, ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bersama bagaimana melakukan terapi terhadap anak yang suka mencuri, atau dalam bahasa psikologinya orang yang mengalami klepto. Ya, ini adalah merupakan penyakit psikis, tetapi ada bisikan-bisikan setan yang mengarahkan untuk berbuat buruk itu. Maka Allah sampaikan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu hanyalah memerintahkan kalian untuk berbuat jahat, berbuat yang fahsya, yang kotor. Ya, ini. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya. Bagaimana kasus-kasusnya? Kita lihat sekasus demi kasus. Ya. Ada anak suka mengambil barang milik orang lain, kemudian berkali-kali, ketika ketahuan pun juga sudah dijanjikan tetap siap berjanji, tapi mengulangi lagi ya. Dan kasusnya ketika saya korek-korek ya, ternyata ibunya itu dulu ya pernah melakukan kasus-kasus yang sama. Nah, ini dari sesuatu yang dimiliki secara tidak sah inilah berpengaruh kepada perilaku yang buruk terhadap dirinya dan juga kepada anaknya, mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Nah, di antara yang dilakukan oleh ibunya itu adalah meminjam buku di perpustakaan dan tidak dikembalikan. Ya, ini sampai menikah, kemudian oleh suaminya diketemukan, loh ini kan buku milik kampus, kenapa masih di sini? Anaknya sudah besar, buku ini sudah di rumahnya puluhan tahun, mungkin lebih dari 20 tahun sejak masih kuliah. Nah, ini maka ini adalah hak milik orang lain, mengambil hak milik orang lain, milik kampus ya. Kemudian dan terus-menerus menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Nah, anaknya akhirnya suka mengambil barang orang lain ya, terus berkali-kali. Di sekolahnya begitu, sampai di rumah juga begitu, mengambil uang ibunya. Nah, inilah kemudian disampaikan kepada saya, ya inilah
ketika kita mengambil hak orang lain, itu pengaruhnya adalah akan mudah diarahkan oleh setan untuk mengikuti langkah-langkahnya, ya. Maka oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal thayyibah dari rezeki yang Allah siapkan di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutubati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya saya bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan juga saya ulang-ulang ayat ini, ya, dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 164, ya, terus sampai ya 2 halaman saya bacakan, Masya Allah. Maka ketika saya ulang-ulang ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan, terus anak ini tiba-tiba kemudian muntah, ya. Kemudian ibunya juga ternyata reaksi, muntah juga. Dua-duanya bereaksi. Artinya apa? Ada langkah-langkah setan yang selama ini diikuti, suka mencuri, ya. Maka saya nasihatkan untuk bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan melindungi diri dari tipu daya syaitan. Selalu membaca tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Membaca doa-doa pemendengan diri, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya. Bahkan ada anak yang suka mencuri itu ketika dia sudah kuliah, ya, di kampus, dia sudah punya komputer sendiri di rumah, tetapi ketika suatu saat dia ke rental komputer dan tiba-tiba ingin mengambil itu layar komputer itu, ya, itu dia ambil, masukkan ke dalam tasnya itu, ya, rangsalnya itu. Maka ketahuan, langsung ditangkap dan dipukuli dan dilaporkan ke polisi dan akhirnya masuk penjara. Berapa lama saya kurang tahu, tetapi kemudian datang ke tempat saya dan disampaikan oleh orang tuanya, anak ini suka mencuri dari dulu, Masya Allah, ya. Maka juga akhirnya kemudian saya berikan bimbingan supaya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan saya ruqyah dengan bacaan ayat yang panjang, kurang lebih hampir 1 jam. Akhirnya Masya Allah, Allah berikan jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya ketika seseorang punya keinginan memiliki, maka harus kita jelaskan, jangan sampai mengambil hak orang lain, karena ini urusannya panjang. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram bisa jadi neraka lebih layak baginya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Dan pengaruhnya ketika seseorang itu mengambil hak orang lain dengan sengaja, ya, tidak dikembalikan, maka ya sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Apalagi dalam bentuk makanan sama juga itu, ya. Dan juga para ulama menyebutkan orang yang mengambil tanah rampasan saja itu misalnya menggeser itu, ya, batas hak atas tanah, ya, maka tanah itu menjadi haram dan dia pun tidak sah sholat di tempat itu karena di atas tanah rampasan milik orang lain. Wal'aidzubillah. Maka masalah seseorang ataupun anak suka mencuri ini bisa diterapi dengan ruqyah syariah, diberi motivasi keimanan, kemudian disadarkan bahwa ini adalah perbuatan mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka solusinya ya perbaiki makanannya, kemudian juga jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu pasti menyuruh untuk berbuat buruk. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya, maka perbaiki makananmu, maka akhlakmu akan semakin baik. Perbaiki makananmu, maka sholatmu akan semakin khusyuk. Perbaiki makananmu, maka ya perbuatanmu juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah resepnya agar kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyibah, sebagaimana Allah juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah
dari rizki yang baik-baik, yang halal, yang suci, yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencari makanan yang halal, mencari rizki yang halal, ini bagian dari ibadah. Sebagaimana bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ini juga ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah, maka makanlah makanan yang halal dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menjalankannya, maka pasti akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dampak yang besar dalam kehidupan berkeluarga bagi kita semuanya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.